Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah. La nabiya ba'da amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, rekan-rekan, para sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan. Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, ya Rabb, jadikan yang batin, yang tidak nampak ini lebih baik daripada yang nampak, zahir. Dan jadikan yang nampak ini adalah yang terbaik. Inilah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan yang batin lebih baik daripada yang zahir, yang kelihatan kasat mata, yang dipandang oleh manusia. Dan jadikan yang zahir itu adalah yang terbaik. Inilah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar senantiasa berdoa dengan kalimah-kalimah tersebut. Doa ini ada dua, yaitu yang batin harus lebih baik, yang tidak nampak harus lebih baik. Keimanan ini tidak nampak, maka keimanan itu harus lebih baik. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak nampak, tidak ada yang tahu, maka keimanan itu harus lebih baik. Begitu juga hati seseorang, tidak ada yang nampak, tidak ada yang tahu tentang dalamnya hati, tentang isi hati seseorang. Maka hati inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bentuk jasad, bukan bentuk lahiriah, bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan wujud yang nyata ini yang dilihat, bukan pakaian, tapi yang dilihat adalah hatinya, yang ada dalam pakaian, yang ada dalam batinnya, yaitu hatinya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang sehat, bukan hati yang kotor, bukan hati yang mati, bukan hati yang kaku keras. Hati yang kotor indikasinya adalah bahwa di dalam hati itu banyak penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, hasud, sum'ah, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, takabur, sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya paling tinggi, paling mulia, paling tinggi ilmunya. Inilah penyakit-penyakit hati. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit-penyakit hati itu dijauhkan, karena tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kehidupan kita. Itu juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan hati ini hati yang bersih, bukan hati yang mati. Maka indikasi hati yang mati adalah ketika ia tertinggal dari amal yang baik, amal yang soleh, amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga amal-amal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu tidak ada penyesalan. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 17 rakaat. Lalu ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Saat adzan berkumandang, kemudian ia tidak segera untuk melakukan panggilan itu, tidak segera untuk memenuhi panggilan itu untuk datang ke masjid, lalu ia tinggalkan kewajiban-kewajiban itu, tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, maka inilah ciri bahwa hati itu sudah mati. Yang kedua, ketika melakukan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penyesalan dalam hatinya, bahkan merasa bangga, merasa gembira telah melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati itu sudah mati. Waspadalah dan waspadalah. Lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu tidak menjadi keras. Karena kalau hati sudah mengeras, maka ia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan segala nasihat yang Allah berikan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan, yang kita pewaris-pewaris Nabi ya berikan, para ulama berikan, maka tidak akan masuk ke dalam dirinya. Karena apa? Karena hatinya adalah sudah mengeras. Di antara penyebab kerasnya hati yang pertama adalah menganggap dosa kecil itu, meremehkan dosa-dosa kecil. Kemudian makan terlalu over, tidur over, semuanya santai-santai, tertawa terlalu over ya. Jadi banyak ketawa yang keterlaluan, banyak makan keterlaluan, banyak tidur keterlaluan. Dan teman-teman yang di sampingnya, para sahabat-sahabatnya, mereka senantiasa mempengaruhi untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Maka yang kita harapkan adalah hati itu menjadi bersih, bersinar, sehat walafiat. Kemudian hati itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah-perintah Allah dan Rasulullah diberikan kepadanya, dia lalu bergetar, dia lalu bangkit untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu usaha agar hati ini senantiasa hidup, hati ini selalu bercahaya, maka tidak ada lain kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kesalahan yang dia lakukan, dan itu harus sadar dilakukannya. Jadi bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memberikan cahaya hati, yaitu dengan membaca Al-Quranul Karim agar hati ini bercahaya. Kemudian banyak mengingat kematian ya. Karena dengan mengingat bahwa segalanya bukan hanya di dunia saja, tapi ada satu perjalanan, dan itu merupakan awal perjalanan yang sebenarnya, yaitu adalah kematian seseorang, bukan akhir. Ya, bukan akhir dari kematian, itu adalah awal perjalanan seseorang. Kemudian kita banyak peduli terhadap orang-orang yang di sekitar kita, fakir miskin, anak yatim. Ini adalah melembutkan hati ya, agar hati ini senantiasa dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung hati yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang senantiasa menjaga sisi dalamnya, sisi batinnya, hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran hati, kemudian dijaga agar hati itu tidak mati dan mengeras. Ini adalah satu karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Lalu tidak lupa adalah sesuatu yang lahir, yang dipandang oleh manusia, karena ini hablu minallah dan hablu minan nas. Hablu minallah, Allah senantiasa melihat amalnya, melihat batinnya, melihat hatinya. Tapi manusia di sekitar kita, orang-orang, para sahabat, kemudian tetangga, saudara, kawan, semuanya, ya yang dilihat adalah sisi zahirnya. Maka lahirnya kita sesuai bagus, maka batinnya kita adalah bagus. Jadi lahirnya bagus, batinnya bagus. Inilah yang dikehendaki oleh agama Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.